Halo Teeners, apa kabar? Wah, senang banget nih boleh jumpa kalian lagi. Dan kali ini di Taiwan Excellent Podcast di season yang kedua. Karena ini adalah episode kedua di tahun ini, dihadirkan untuk buat Teeners yang pengen tahu nih segala isu yang lagi booming, dan kemudian hal-hal mengenai teknologi yang lagi seru dan asik banget untuk dibahas. Nah tapi Teeners, hari ini yang mungkin kalau kemarin di episode sebelumnya belum nih ikutan nonton atau belum tahu kira-kira topik apa sih yang seru yang sudah dibahas, boleh banget kita ajak untuk nonton di episode sebelumnya. Langsung klik aja nih linknya yang ada di kanan di atas ini. Udah kelihatan? Teeners nanti boleh nonton langsung ya. Dan hari ini senang banget aku Jessica William yang akan menjadi host kalian untuk bisa menemani Teeners membahas topik-topik seru seputar dari teknologi yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan. Dan terutama bakal nyesel loh kalau misalkan gak ikutan podcast kita hari ini. Why? Karena kalau ngomongin teknologi nanti gak aku cuma sendiri, ada tamu spesial yang pastinya akan mumpuni banget membahas mengenai teknologi terkini. Kalau ngomongin teknologi, Teeners aku mau tanya dulu dong, kira-kira nih Teeners sangat-sangat tahu banget gak sih kalau sekarang tuh kita sudah ada di era digital ataupun era teknologi terkini. Karena kalau ngomongin di era digital ini udah pasti tahu banget dong, semuanya tuh perangkatnya sudah terhubung satu dengan yang lainnya. Dan pastinya nih kalau mungkin buat angkatan-angkatan sebelum tahun 2000 berasa banget perbedaannya. Di digitalisasi saat ini, di era digital kali ini tuh benar-benar merubah dari pola hidup, kemudian gaya hidup, kebiasaan kita juga. Sehingga mungkin buat Teeners yang kali ini mikir apa yang berubah ya? Contohnya nih, kalau dulu kita kerjain apa-apa pakai desktop, sekarang tuh kita pakai laptop yang gampang banget dibawa kemana-mana. Terus apa lagi? Kalau dulu mungkin Teeners masih ingat banget ya, kalau kita nonton tuh nontonnya pakai apa? Pakai kaset, pakai laserdisc. Lama banget ya kayaknya. Nah sekarang tuh udah diganti banget dengan segala streaming seperti YouTube dan yang lain-lain. Nah kalau pembayaran pun sekarang siapa yang masih bawa dompet? Kayaknya udah jarang kan, karena semuanya udah cashless banget. Tinggal scan aja QR-nya, kamu langsung bisa bayar dan kelar untuk transaksi kamu. Nah itulah mungkin sedikit contoh ya kalau kita sekarang sudah ada di era digitalisasi. Sehingga pastinya di era digital ini membuat kamu tuh makin seru hidupnya. Dan apa sih yang bakal bisa kita tambahkan untuk pengetahuan kamu sehingga di era digital ini semakin lebih menarik. Nah kalau ngobrolin tentang era digital juga ada satu hal penting banget nih yang berkaitan dengan era digital yang pastinya faktor utama yang gak boleh hilang. Apalagi kalau bukan yaitu mengenai teknologi jaringan atau network itu sendiri. Kebayang gak sih era digital tapi tanpa jaringan? Kayaknya gak mungkin kan? Nah ini dia yang akan jadi pembahasan yang mumpuni, yang seru banget. Kita kulik lebih dalam lagi dengan para narasumber. Nah kalau gitu gak berlama-lama lagi, Jessica bakal mengundang nih siapa sih tamu podcast dari Taiwan Excellent hari ini yang bakal seru. Karena gak cuma satu, kita punya 3 tamu spesial. Tiga-tiganya cowok keren yang pastinya jago-jago di bidangnya, yang bakal kita ajak ngobrol-ngobrol seru kurang lebih sampai dengan 45 ataupun juga 1 jam ke depan. Yuk kita lihat dan kita kenalan langsung. Yang pertama udah hadir ada seorang content creator ganteng. Terus kemudian kalau kamu udah pernah mampir ke yang namanya Instagramnya, ini udah tahu banget kalau dia seorang content creator yang konsen banget sama urusan home decor, terus perumahan ataupun juga tentang teknologi. Nah 3 hal ini dikaitkan, benar-benar dikawinkan. Kita akan langsung sapa. Hai Brian, halo, apa kabar? Kak Jessica, apa kabar? Kita baik. Ketemu lagi. Seneng banget nih kalau ketemu kamu tuh pasti banyak banget nanti yang bisa di-sharing. Seru banget. Wah pasti yang baru nih tentang smart home ya. Iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh. Boleh. Tapi selain kamu Brian dan juga Teeners nih, ada 2 lagi nih cowok-cowok keren yang bakal kita kulik-kulik. Dan inilah perwakilan dari Deling hari ini. Sudah ada langsung bersama kita ada Pak Christian. Halo Pak Christian dan juga Pak Dery, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya baik. Udah segar-segar nih semuanya, kayak emang udah smart banget ya. Jadi pas banget nih kita membahas topik menarik hari ini karena udah ada ketiga narasumber kita. Dan yang pastinya nih kalau ngobrolin tentang sekali lagi smart home, kita juga ingin ngajak nih buat Teeners sebenarnya ataupun juga Brian, Pak Dery, Pak Christian udah pada tahu sih atau belum mengenai Taiwan Excellent? Aku sih sebenarnya sudah lumayan tahu ya Udah mengenai lumayan Taiwan tahu. Excellence. Oke, tapi kayaknya yang ini masih ragu-ragu nih ya. Masih belum. Masih belum Paul. Oke, gimana Teeners? Udah pada tahu mengenai Taiwan Excellent? Nah kalau belum pas banget.
izin nih sedikit untuk boleh menjelaskan mengenai Taiwan Excellence itu sendiri, karena Taiwan Excellence adalah penghargaan dan program yang dirancang nih oleh pemerintah Taiwan sendiri untuk mempromosikan produk dan teknologi buatan Taiwan yang memenuhi standar tinggi dalam inovasi, kualitas, desain dan juga pemasarannya. Kayak si Deling ini salah satunya. Dan program ini yang menarik tuh diluncurkan pada tahun 1992 oleh Biro Perdagangan Luar Negeri atau BOFC yang sekarang nih dikenal sebagai Administrasi Perdagangan Internasional Taiwan atau TITA. Dan yang menarik juga ini di bawah naungan dari Kementerian Perekonomian Taiwan. Nah, seru kan? Seru, Nah, nggak seru. itu aja, tapi punya tujuan yang asik banget. Gimana sih Taiwan Excellence ini ingin ajak untuk seluruh produk-produk yang berkualitas banget dari sisi teknologi buatan dari Taiwan, ini bisa untuk meningkatkan daya saing industrinya ke kancah global ataupun juga internasional. Dan pastinya ini akan mempersiapkan nih untuk seluruh perusahaan-perusahaan dari Taiwan yang kita tahu produk-produknya itu kece banget. Salah satunya seperti Deling ini untuk siap nih bersaing memasarkan semakin go internasional produknya. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Deling FTers ya kan. Nah pastinya hari ini pas banget kalau kita bakal ngobrolin tentang teknologi, karena kalau teknologi nggak bakal ada habis-habisnya. Bener Betul, apa bener setuju. nih Brian? Setuju banget. Setuju ya? Setuju banget. Kalau kemarin saya ngobrol tuh sama teman-teman, katanya kalau teknologi apalagi sekarang perkembangannya kayak seminggu tuh udah ada yang baru lagi, ada yang baru lagi. Betul. Aku mau langsung nih. Pertama ke sebelah kanan dan kiri. Di Siap. belakang ada Pak Christian. Apa kabar nih Pak Christian, Pak Dery? Baik. Baik, wah senang banget nih kalau udah ngobrolin tentang teknologi, ada source-nya yang udah hadir di sini. Mungkin boleh ceritain sedikit dong, apa sih Deling itu dan ada produk apa aja dari Deling teknologinya yang ditawarkan? Oke, jadi Deling sebenarnya adalah sebuah perusahaan Taiwan pada awalnya, yang dimana saat ini kita sudah merupakan perusahaan multinational company, dimana kita mempunyai cabang itu hampir di seluruh dunia, terutama yang dekat sama kita itu Southeast Asia. Oke. Kita punya kantor cabang itu di Thailand, kita punya kantor cabang di Singapura, terutama kita juga merupakan satu brand yang sudah mature di Indonesia sendiri. Nah, Deling sebenarnya adalah sebuah perusahaan penyedia perangkat teknologi yang dimana di dalamnya itu nanti akan banyak banget produk-produk, mulai dari produk-produk seperti router rumahan Kak. Jadi contohnya kalau kalian punya internet di rumah itu kan pasti pakai Punya modem. dong ya sekarang ya. Itu Betul wajib. ya. Brian. Wajib Itu ya. wajib. Nah, jadi salah satunya itu adalah produk modem-modem atau kita bilang sebagai router. Nah, nanti ke depannya itu banyak banget produk-produk turunan baik untuk kita bilang sebagai retail produk ataupun bisnis produk. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya untuk Deling. Wow, Deling ternyata menyediakan cukup lengkap sekali ya Brian ya, dan juga Tears, karena pastinya kalau ngobrolin tentang perangkat tadi, internet must be banget. Kudu mesti wajib di zaman era digital saat ini. Terus kedua tadi perangkat dari Deling sendiri menyediakan untuk bagaimana menunjang support dari hadirnya link atau jaringan itu di rumah ya. Nah pas banget dong kalau gitu kita bakal bahas tema yang seru hari ini, yaitu Smart Wi-Fi, Smart Life. Gimana bisa mewujudkan bisa punya Smart Wi-Fi tapi juga hidupnya tuh kan enjoy. Bener. Betul. Nah kalau gitu aku mau ke si Brian, pas banget kita ada si content creator udah Betul. nyoba-nyoba nih hari ini. Nah apa kabar, lagi sibuk apa sih Brian sekarang? Kayaknya kontennya makin seru, bahas tentang rumah, dan bahkan kalau sekarang lihat rumahnya makin canggih ya. Iya betul. Jadi kemarin-kemarin itu mengulik tentang nyobain juga produknya Deling ini. Terus nyobain jaringannya kayak gimana, rasanya itu kayak Waduh. gimana. Ini kayaknya udah gak tahan banget nih pengen cerita langsung ya, Betul. pengen kasih testimoni. Tapi boleh dong disapa dulu dong buat Tears yang hari ini dari Taiwan Excellent podcast kita yang nonton. Kamu tuh sebenarnya sibuknya ngapain? Terus konten kamu tuh apa? Mungkin yang belum aku follow ajak jelasin dulu. Iya. Jadi nama gue Brian Nathanael, gue itu biasa buat konten di Instagram namanya @tanjun.house dan untuk di TikTok @briannathanael. Wis. Jadi biasanya itu gue buat konten tentang isi rumah ya, isi rumah, terus lifestyle dan dalaman-dalaman rumah. Makanya ini tuh termasuk ke salah satu dalaman rumah yang paling penting. Si jeroannya rumah kita nih Betul, ya. apalagi kan rumah gue itu ada beberapa barang smart. Oh. Ini sangat penunjang yang sangat oke,
gitu. Oh jadi sekarang rumah Brian sendiri itu udah benar-benar dilengkapi dengan beberapa perangkat yang smart nih. Betul. Berarti kan kalau kita bilang udah jadi smart home. Betul. Nah apa aja sih? Karena kan kalau mungkin teman-teman Tears agak masih bingung ya, smart home itu berarti gue punya satu laptop, satu TV smart TV, udah jadi smart home kah? Atau seperti apa? Nah jadi kalau menurut gue, kali ini menurut gue pribadi ya, boleh. smart home itu semua yang ada di rumah terkoneksi ke internet dan membantu kehidupan gue. Oke, jadi Itu seperti ada ekosistemnya ya, betul. IoT ya kalau kita bilang Internet of Things. Jadi nggak cuma satu perangkat, tapi ini saling nyambung nih. Betul, saling koneksi. nyambungnya itu yang gua bilang itu smart home. Jadi contohnya nih yang ada di rumah gua itu ada smart door, Oke. ada lampu, ada TV, ada oke. speaker. Wow. Nah, terus ada AC juga. Jadi semuanya itu bisa saling terkoneksi. Jadi misalnya kalau ada gerakan di dapur, gua nyalain lampu dapur, atau ada gerakan di dapur, gua nyalain AC. Nah, ini itu yang menurut gue namanya smart home, yang intinya adalah membantu hidup kita. Lebih gua. mudah ya, Betul. lifestyle jadi lebih asik. Betul. Ih seru ya kalau punya rumah kayak gini. Ngomong-ngomong Pak Dery kemudian juga Pak Kris rumahnya udah smart home? Mungkin belum secanggih Brian ya. Tapi soon ya. Soon. Mudah-mudahan soon Semoga ya. ya, Kalau semoga. Pak Dery langsung jawab mantap. Sudah. Wah, memang kalau ahli teknologi beda nih. Langsung di setting semuanya udah oke. Nah, tapi ini mungkin menarik ya. Aku pengen nanya lagi nih ke Brian. Kalau ngomongin smart home itu seberapa penting sih kalau di era digital sekarang nih punya rumah yang memang smart home? Kan rumah biasanya buat naungan aja gitu kan, buat tidur, tempat tinggal, nggak kena hujan, nggak kena panas gitu. Tapi kalau sekarang kok orang-orang berlomba-lomba ya pengen punya smart home, apalagi anak zaman milenial Gen Z sekarang. Emang seberapa penting sih? Nah, kalau gue pribadi penting banget. Oh. Hal paling simple yang menurut gue paling gampang dan semua orang bisa pakai itu smart door. Smart Jadi door, gue oke. udah nggak pernah bawa kunci lagi. Dan pulang ke rumah tinggal pakai, dia sistem kan Face ID kan. Betul. Mau bawa Atau barang ada yang sidik banyak. jari juga bisa Betul. ya. Nah itu tinggal kalau kita lagi bawa barang banyak atau apapun nih, buka pintunya itu langsung tinggal dorong aja. Dan digabungin pakai door closer, jadi dia nutup sendiri. Jadi kayak cuman dorong, ntar dia ketutup sendiri. Itu udah mempermudah. Aduh, enak banget ya. Itu barang bawaan kalau lagi turun nggak Ya. perlu pakai repot, nggak Betul. perlu pakai buka klik gitu kan. Terus bisa pakai kaki ya kak. Iya. Oh mohon maaf ini semuanya Gen Z ya. Saya yang kayaknya di bawah 2000 nih. Biasanya datangnya pakai kaki telak gitu untuk ininya. Dan itu ternyata satu contoh real sekali untuk bisa penggunaan ataupun implementasi ya penerapan untuk si smart home itu sendiri dengan smart door. Dan belum di bagian dalam-dalamnya nih ya. Baru langkah Pertama masuk. penyambutan dan ini ke dalamnya tuh bakal lebih seru lagi. Nah, kalau ngomongin tentang smart home sendiri, apa sih sebenarnya selain tadi tuh memudahkan hidup kamu, ada keuntungan-keuntungan lagi nggak? Kalau menurut aku itu keuntungan itu selain memudahkan hidup, percaya nggak percaya, menurut gue smart home itu buat gue jauh lebih hemat daripada pemakaian yang bukan Kok smart home. bisa lebih hemat? Itu dari apa tuh? Jadi lebih gini, hematnya? itu sebenarnya dari kebiasaan. Kalau misalnya gue itu misalnya tidur jam 9, bangun jam 6 pagi. Gue kadang tuh beres-beres dulu, baru matiin lampu di jam 10 pagi pas mau keluar rumah misalnya. Jadi otomatis lampu depan nyala dari jam 9 malam atau dari jam 6 sore kan udah gelap sampai jam 10 pagi dong. Nah, Pemborosan dong jadinya kan? betul. Nah, tapi kalau pakai smart home, kita bisa atur itu sesuai dengan jamnya yang fix. Jadi bisa aja dari jam 6 udah mulai gelap, kita bisa atur atau bisa menyesuaikan cuaca. Dan paginya jam 5 pagi kan udah lumayan terang. Itu langsung otomatis mati. Waduh. Jadi lebih hemat listrik. Itu kalau satu Ini lampu. selain Tapi kalau hemat- banyak lampu kan pasti lebih hemat gitu. Bener. Itu selain hemat kayaknya aman dari omelan mama dan papa ya. betul. Biasanya itu pagi-pagi siapa yang paling terakhir gitu kan. Aku nggak matiin lampu. Dan ini ternyata ini kebantu banget dengan salah satunya adalah teknologi smart home tadi ya. Kebantu banget, betul. Selain itu apa lagi sih? Selain itu juga Hemat udah pasti nih dapet tadi. hemat udah pasti. Lifestyle-nya juga lebih asik. Lebih gampang lebih ya. gampang. Kalau menurut gue cuman 2 itu udah sangat mempermudah hidup sih.
Itu udah jadi key point banget Key point ya banget. untuk kalian mungkin teenagers untuk boleh kira-kira udah deh ngambil keputusan sekarang untuk ganti ke smart home untuk equipment dari rumah kamu. Nah, kalau masih belum yakin juga, coba kita juga pengen ngobrol-ngobrol nanti lebih jauh sama Deling sendiri. Apa sih yang bisa ngebantu? Karena kalau ngedengerin tuh teenagers tuh setuju gak sih? Smart home itu benar jadi impian, tapi sering juga smart home itu jadi kendala nih. Betul. Problemnya itu kan selalu ada juga. Betul. Apa sih biasanya yang ngalamin problem-problem? Kalau jujur aku sebagai orang awam ya, Jessica pusingnya koneksi. Kalau koneksi jelek kan ya gimana mau smart home ya, Say? Betul. Mau tadi kamu bilang apa? Door-nya itu udah Iya. smart door kan? Kalau koneksinya nggak ada, nggak bisa ngebuka, nggak bisa ngerecognize kita punya wajah, bener nggak? Iya, Pak Dery, betul, kemudian betul. juga Pak Kris. Nah, kalau menurut aku itu ada. Jadi intinya smart home ini kan balik lagi yang aku ngomong, kalau smart home itu harus membantu. Kalau dia nggak membantu, namanya bukan smart home. Smart home itu tujuannya adalah membantu kita. Nah, jadi buat smart home yang kita butuhkan. Jadi contohnya nih, misalnya pakai lampu. Lampu itu saklarnya kalau smart home nggak boleh dicetak-cetak. Nggak boleh dicetak-cetak. Betul. Terus kalau nyalainnya nggak, gimana? Reset. Jadi dia mesti nyalainnya pakai aplikasi atau pakai remote. I see. Nah, itu juga salah satu problem yang orang-orang harus tahu. Jadi knowledge-nya ya. Betul, untuk kita mesti taunya kasih ya. tahu ke orang rumah karena kan kita di rumah nggak tinggalnya sendiri Betul. sama orang-orang rumah. Bukan kita doang, kalau kita doang tuh aman ya. Betul. Kalau misalkan ada banyak anggota pengisi rumahnya, terus kemudian ada yang bingung dan akhirnya bikin error, itu juga salah satu jadi kendala. Betul. Nah, kayak gitu tuh solusinya bisa pakai yang lampu yang lebih susah untuk disconnect atau lampu yang gampang reconnect-nya. Oh. Atau solusi lainnya bisa juga pakai saklarnya yang pinter, lampunya nggak perlu dibuat pinter. Nah, jadi yang penting tujuannya smart home itu untuk membantu kita. Kalau smart home itu nggak membantu, kita belum ketemu solusinya, itu jangan dulu pakai smart home. Oke. Nah ini kan menarik ya, kamu udah nyobain langsung di Tanjung House sendiri. Gak cuman tadi dari sisi equipmentnya ya Pak Kris dan juga Pak Dery. Kalau kita tanya CCTV pakai juga? CCTV pakai juga. Padahal itu jadi kayak mas item ya sekarang Itu- di rumah itu sekarang. wajib. Dari sisi keamanan security pasti. Terus kemudian bisa langsung nge-link ngomong. Nah kalau semuanya udah terhubung, tadi aku dengar kamu smart TV juga. Terus kemudian equipment yang lain aku percaya semuanya udah benar-benar IoT lah ya. Ini kan pasti satu problem utamanya masalah yaitu koneksi atau jaringan. Nah Jadi kamu gimana? Kan kayak ngalaminnya? misalnya CCTV itu apalagi menjangkau daerah-daerah yang di ujung-ujung rumah. Yes. Misalnya di garasi, Betul. di depan. Biasanya atau malah area coverage-nya bukan yang main ya. Betul. Yang kita taruhnya Di ya luar. di luar. di paling depan atau benar. di paling belakang biasanya. Benar. Nah, itu Yang di blind spot kita bilang Iya, kalau di betul. Makassar Benar. Mata. Nah itu butuh jaringan yang stabil dan koneksi internet itu penting banget untuk smart home karena kuncinya untuk smart home itu adalah si jaringan internet ini juga. Nah, kuncinya problemnya teenagers adalah jaringan internet. Gak kebayangkan kalau misalkan mesti ngawasin area misalkan karpot rumah, tapi nggak nyampe di sana. Nah itu pusing ya saya. Mau sebagus apapun perangkat kita, tapi kalau nggak ada yang namanya tadi jaringannya bisa mengcover, akhirnya kan nothing seperti kamu bilang nggak jadi smart. Betul. Pas banget kita tanya aja ya ke sebelah sini ke kanan nih, Pak Dery sama Pak Kris. Boleh. Ini Tanjung House sudah punya problem pusing katanya Pak. Siap. Rumahnya udah smart tapi tidak smart kalau tidak ada jaringannya. Coba Deling apa yang bisa memberikan solusi ataupun juga tawarkan nih untuk bisa menjawab kebutuhan nggak cuma dari Tanjung House, mungkin teman-teman Tears juga ya rumah yang sama. Silakan Oke, Pak. jadi ya seiring dengan berkembangnya zaman ya, seiring dengan berkembangnya teknologi, ya otomatis perangkat-perangkat IoT, perangkat-perangkat smart yang kita bilang itu sudah menjadi necessary ya, Betul. sudah menjadi kebutuhan. Nah, di Udah mana common ya kalau bahasa anak betul, sekarang ya. betul. Kita kalau cari apapun sekarang banyak ya, mulai dari kayak tadi Kak Brian bilang lampu yang pintar atau mungkin saklarnya yang pintar, smart door. Nah, dari kami, dari Deling sendiri, di Indonesia sendiri kita punya salah satu produk yang kita bawa saat ini. Oke, Di ini depan ya, Pak? ini, betul. Jadi ini bentuknya
very aesthetic. Haha. Betul ya. Bener. Very aesthetic. Tadi saya kira ini apa pajangan atau yang lain-lain soalnya cantik ya. Oke, desainnya. jadi secara teknis ini sebenarnya namanya adalah router yang berfungsi untuk memancarkan sinyal WiFi di rumah. Oke. Yang dimana tadinya itu kan kalau router itu bentuknya klasik ya kita bilang Biasanya ya. tuh kotak bener nggak? Betul, Terus kotak. ada banyak Betul, panjang-panjang betul. antenanya nih. Betul. Dan mengganggu biasanya. Betul, apalagi kayak untuk Kak Brian sebagai content creator dan juga aku juga sering lihat konten-kontennya beliau. Jadi kayak estetika itu kan juga penting ya, baik untuk ya kita mungkin orang bilangnya ya hanya untuk pemuas mata ya gitu Yes. ya. Jadi Atau- home decor lah ya betul, sekarang ya. Betul, Jangan bikin ganjel gitu. Betul. Ataupun nanti kalau Kak Brian bikin konten segala macam kan mengganggu ya. Kalau Bener. kayak ada bentuknya yang klasik gitu. Nah, jadi kita punya satu produk di mana ini adalah newest produk kita. Oke. Kita namakan adalah Aquila Pro AI. Aquila Pro AI. Nah, Oke. nanti lebih lanjut nanti partner aku dari tim D-Link, Pak Dery akan juga menjelaskan lebih banyak teknisnya. Nah, tapi pada simpelnya Aquila Pro AI ini adalah sebuah router yang kita bilang adalah mesh, yang dimana dia juga dilengkapi dengan teknologi AI ataupun kita bilang sebagai artificial intelligence. Oke, wow. Jadi tidak hanya fungsinya sebagai router yang memancarkan sinyal internet, tapi dia juga mempunyai fungsi learningnya Oke. yang nanti mungkin ya ada aplikasinya, nanti ya banyak macam turunannya nanti Biasanya ke untuk bisa depannya. mempelajari habit dari penggunanya betul, itu sendiri ya. Betul. Nah ini menarik nih. Aquila Pro AI dari D-Link. Tiners mungkin udah ada yang tahu atau belum? Pas banget. Kalau belum makin pantengin aja di podcast kita karena Brian, kalau ngobrolin tentang router, router tuh bener banget setuju. Kalau dulu kalau bisa diumpetin ya, bapak-bapak sekalian ya Brian, bener Nah, nggak? masalahnya kalau router diumpetin itu kan sinyalnya jadi susah. Bener. Makanya ini nggak perlu diumpetin karena Tapi pusing kan kalau Betul. misalkan di depan dengan itu Antenanya tiang-tiangnya yang itu banyak. antena yang banyak kan juga jelekin banget kan. Apalagi kamu kan salah satu konten creator home decor. Home decor kan estetika tuh penting banget. Nah, ini kalau ngeliatin ini kan seru. Kalau menurut kamu gimana nih? Penting gak sebuah estetik dalam sebuah perangkat gitu ya kita bilang ke routernya? penting banget. Penting banget. Karena Why? kalau kena video juga nggak masalah daripada kayak banyak antena. Itu lebih simple dan lebih enak aja ngelihatnya. Oh bener banget, biasanya tuh kabel berseliweran dan kayaknya ruwet seperti kehidupan nih ya say. Jadi kan itu yang membuat kita aduh bingung nih. Akhirnya ditutupin tapi bener tadi Brian bilang kalau udah ditutupin malah bikin sinyalnya jadi jelek. Nah kalau ngomongin si Aquila Pro AI ini sendiri kan tadi udah sempat dijelasin Pak Kris. Ada teknologi AI-nya lagi di embedded nih di dalamnya. Tiners tahu banget kan kalau sekarang tuh semua orang ngomongin tentang AI. Apapun AI, mungkin kehidupan kita sehari-hari tuh tanpa kita sadari kita tuh juga pakai AI. Mau cari jalan, tanya rute yang mana yang paling cepet, pilihannya there is the simple things we using the AI dalam kehidupan kita sehari. Buat seorang Tanjung House, Brian, AI itu penting banget nggak? AI menurut gue itu penting banget. Apa pentingnya? Kalau smart home itu kan kita ada yang harus disetting. Benar. Nah bedanya sama AI, kalau misalnya smart home kita harus membuat sendiri nih. Kayak misalnya kalau lampu kalau ada gerakan baru nyala dan kita harus tanda kutip setting dulu. Benar. Nah kalau AI itu misalnya di ini kemarin tuh gue sebenarnya udah sempet nyobain kan. Oh udah ternyata. Nah itu dia membantu karena dia yang mempelajari habit kita dan dia kasih saran ke kita. Sarannya mau diterima atau enggak terserah kita. Sarannya kita ubah dikit terserah kita juga. Jadi lebih gampang pengaturannya. Jadi bisa customize ya. Betul. Ih seru banget nih. Aku langsung tanya ke Pak Dery lah kalau gitu Pak Kris udah bilang katanya yang jagonya nih. Selain AI-nya boleh dijelasin lagi dong lebih detail lagi mengenai Aquila Pro AI ini. Apa sih yang di over dan katanya ini the latest kan? Iya, The betul. newest-nya. Betul. Apa nih yang jadi kayaknya strength-nya nih kelebihan-kelebihannya? Jadi di Aquila ini dia memiliki beberapa fitur. Yang pertama dan nggak ada di produk-produk lain itu adalah health mode. Health mode. Ya,
Jadi Mode kesehatan. Apa Iya. nih? Kok router ada mode kesehatan? Iya betul. Jadi router ini nantinya dia akan sleep untuk wifi-nya. Kita tahu sinyal wifi itu radiasinya berpengaruh juga untuk kesehatan kita. Oke. Ya makanya untuk menjaga kesehatan apalagi kualitas tidur di Aquila ini dia ada health mode. Kita bisa set misalnya tidur kita dari jam 9 sampai jam 5 pagi. Nah di rentan waktu tersebut si routernya akan sleep untuk wifi-nya Automatically. automatically. Wow. Ini benar-benar bikin kualitas tidur tuh benar-benar maksimal Iya, jadi ya. betul. Dengan hati moodnya itu Iya, sendiri. betul. Terus apa lagi Pak? Itu baru AI 1 kayaknya. Iya. Dari wajah Pak Dery nih kalau Tiners lihat nih kayaknya ada panjang nih Jadi kelebihannya. sebenarnya Kamu udah coba juga? udah cobain dan ini banyak banget penggunaannya itu caranya dan AI-nya itu lumayan membantu. Oh, Jadi oke. banyak banget sampai nanti kalau Pak Dery ngomong mungkin baru keinget oh itu juga bisa ya. Boleh banyak banget. banget. Kamu boleh banget ceritain kalau pas Pak Dery tadi kayak bilang ada sleep mode, kamu udah cobain udah sleep cobain mode-nya? juga. Dan itu bikin tidur kamu makin bablas kah? Nah, jadi makin nyenyak? dia itu kan di sleep mode itu dia bisa sleep si wifi-nya ya, Pak. Terus dan itu balik lagi saran itu bisa kita atur lagi atau kita nggak terima itu semua balik lagi terserah ke kita. Sebebas itu Pak? Iya. Senyaman itu ya Pak Chris dan Pak Dery ya? Betul. Jadi Oke. memang dari di router ini dia selalu merekomendasikan fitur-fitur yang butuh. Gitu. Oke. Contohnya ya tadi sleep mode atau dia mendeteksi koneksi atau si router ini memang sedang ada masalah. Dia akan meminta untuk reboot. Oh. Ya. Dan rebootnya tidak secara manual kita cabut kabel gitu. Bapak mah tahu aja router di rumah Tiners. Siapa yang kayak Jessica? Kalau ada permasalahan sama jaringan ya udah kita cabut saja colokannya, colok lagi. Kalau- Itu pakai ngitung loh Pak. Iya. Biasanya 1, 2, 3, 4, 5 baru colok lagi. Nggak boleh langsung colok katanya. Betul. Jadi kalau di Aquila ini kita bisa dengan voice command. Voice command. Iya. Jadi untuk memerintahkan router ini untuk mereboot si routernya secara otomatis. Lalu jika contohnya seperti AC, AC zaman saat ini kan masih banyak yang belum smart ya. Iya. Kita bisa beli penambahnya seperti smart plug. Oh, Oke, Ya. kayak dongelnya gitu ya Pak ya? Betul. Nah itu bisa nanti untuk set, misalnya kita di luar gitu kan, bisa di luar main, kita mau sampai rumah udah adem. Bener. Ya, itu tinggal voice command aja, nanti dihubungkan ke Aquila ini, lalu kita nanti voice command, nyalakan AC, nanti kita sampai rumah udah adem, gitu. Luar biasa. Ini berlaku juga untuk perangkat-perangkat yang lainnya? Ya, Betul. karena Soalnya kita saya open source. butuh pemanas air Pak. Kadang sudah pulang malam habis kerja ya kan. Bener gak Brian? Kita kan kalau Sebenarnya event sampai malam ya. Pemanas air juga udah ada yang smart. Nah, Bener banget. Itu aku tahu ya Tiners. Tapi kan mungkin sering jadi kendala juga kalau kita nih mungkin budgetnya belum bisa nih ganti perangkatnya yang smart. Karena kan harganya juga lumayan ya Benar, untuk yang smart. benar. Tapi kalau kita tadi mau untuk bisa jadi smart, ternyata udah ada solusinya nih. Tadi Pak Dery benar. bilang dan ini bisa dibantu dengan Deling Aquila Pro AI ini untuk makin ceng. Karena kan kalau santunya AC kan di depan nih Pak, gampang. Kalau pemanas air kan biasanya di atas plafon, di atasnya lagi kan, decknya kan, bener Benar. nggak? Nah kamu udah nyobain apa aja kalau yang tadi udah disebutin sama Pak Dery sendiri? Salah satu fitur yang gue suka juga itu guest mode. Guest Jadi mode? mode tamu. Oke, kenapa tuh? Buat apa? Jadi mode tamu itu kita bisa mengatur modenya supaya wifi yang dipakai si tamu itu tidak mengganggu perangkat kita juga. Serius? Betul, dan tamunya ini kita bisa atur juga mau pakai password atau misalnya kan tamu mungkin jarang ya dan kalau datang ya udah nggak pakai password juga nggak apa-apa. Atau kalau mungkin bisa dikategoriin nggak? Kalau biasa kan yang datang mungkin yang sering adalah keluarga inti. Kalau keluarga inti udah deh kalau nge-link sama si wifi-nya nggak usah pakai passwordnya. Bisa juga kayak gitu? Itu bisa. Bisa juga Pak Dery? Bisa, Mm. bisa. Secanggih itu, Betul. sedetil itu. Iya. Dan bahkan kita bisa langsung, kadang-kadang jangan sampai ya ada yang cuma mampir di depan rumah terus ngemang wifi. Kan banyak loh sekarang kejadian begitu. Lumayan nih di open nih ya kan wifi-nya. Jadi saya buka ngedownload deh semua. Ya bandwidth kita bye-bye nanti ya. Nah, apa yang kamu pengen rasain dari guest mode itu sendiri?
itu manfaatnya? memudahkan tamu dan memudahkan gue juga untuk kontrol. Misalnya nih contoh real case-nya ya, gue lagi download game atau download apapun yang besar. Oke. Kalau misalnya ada satu lagi yang masuk, itu kadang-kadang mengganggu kan. Biasanya jadi nge-lag dikit. Betul, kita bisa membatasi si tamunya ini terserah kita. Misalnya mereka datang ke rumah kita nggak boleh buka Instagram, itu juga bisa. Serius? Tapi kan itu Bisa- contoh Iya, maksudnya bisa ekstrimnya. sampai sedetail itu di Bisa lock sampai ya. sedetail itu. Ya contohnya mungkin kalau Instagram masih oke. Biasanya YouTube yang akan kita langsung Iya. batasin ya, karena kan itu konsumsinya paling besar. Iya. Betul. Pak, ini seru loh guest mode ini. Coba boleh dijelaskan secara detail lagi apa Pak? Mungkin. Jadi untuk di guest mode-nya ini juga kita bisa mengatur speed bandwidth untuk tamu kita. Jadi contoh kalau Jadi kita konsumsinya berapa Ya, yang jadi- kita kasih gitu ya? ya, jadi misalnya kita berlangganan internet 100 Mbps, lalu karena ini untuk tamu ya kita nggak perlu yang cepet-cepet lah. Kita kasih misalnya 10 atau 20 itu bisa kita set. Jadi maksimal HP atau device tersebut memakai bandwidth 20 Mbps untuk kecepatannya. Pengaturannya sampai sedetail itu, Iya, fiturnya bisa dimaksimalkan untuk Iya. guest house ini. Sekali lagi untuk mendatangkan kenyamanan ya untuk pemilik rumahnya. Pak Kris, Ya. kita kalau bertiga ke Tanjung House, siap-siap kita minta akses dulu ya. Minta izin dulu nih Ya, Tears. dan nggak boleh buka YouTube ya. Aduh, gimana mau ngelihat kamu punya ini podcastnya ada di YouTube atau enggak nih, nanti langsung nggak bisa nonton loh ya kan? Nah, apalagi sih yang bisa dikulik Pak dari si Aquila Pro AI ini? Mungkin. Dan Aquila ini dia adalah router mesh. Router mesh? Ya. Jadi kalau kita misalnya beli satu nih, oh ternyata di kamar anak kurang bagus sinyalnya. Kita tinggal beli Aquilanya lagi dan itu kita jadikan mesh. Jadi jadi satu kesatuan gitu. Itu nggak beda SSID Pak? Disamakan. Bisa. Iya, disamakan Soalnya SSID. biasanya beda router tuh beda SSID. Itu Betul. puyeng Iya. loh. Jadi Iya. kayak mau pindah kamar, Iya. masa iya connect lagi Betul. gitu kan? Mungkin yang bisa gue rasain itu Kamu kalau- coba ini gimana? Jadi misalnya nih, gue video call itu dari depan rumah ya, dari garasi rumah. Terus gue ke atas, ke atas itu ke lantai 2 yang udah beda router. Tapi jaringannya itu selalu stabil karena dia namanya dan nama si wifi-nya, simpelnya dan SSID itu tuh sama. Jadi dia seamless kalau gue lagi video call langsung ke atas, nggak ada patah-patahnya. Iya, biasa patah itu kan Iya. karena ganti jaringan Betul, kan, betul. otomatis ganti jaringan. Iya. Tapi karena ini satu ID name ya, kalau orang-orang sekarang bilangnya ya, mungkin bahasa bakunya ya Tiners adalah SSID. Iya. Ini tuh nggak akan terjadi hal patah-patah itu Tidak. karena satu ID name itu atau Iya, satu ID. Iya, dia- Jadi memudahkan. Dia dari menjadi satu ekosistem. Karena yang kita tahu juga untuk smart home dia tidak boleh berbeda jaringan, berbeda kalau kita bilang IP-nya. Betul. Jadi semua Biasanya jadi nggak connect tuh Pak. Ya betul. Makanya dengan mesh ini itu menyatukan semua walaupun kita menambahkan alat. Jadi tetap terhubung semuanya dalam satu jaringan. Oh, Gitu. Oke. Tadi kamu bilang rumah di lantai 2 Ada 2 lantai. Ada betul. 2 lantai atau 3, 4, 5? 2 lantai. Belum Soalnya- ada renovasi ke depan. Siapa tahu kan sekarang kan katanya rumah tuh rumah tumbuh kan. Yang lagi benar-benar tren tuh bukan rumah melebar tapi, Tapi ke atas tiers tumbuh, ke iya. atas gitu. Jadi rumah boleh rumah milenial sekalian tapi dengan bangga punya 3 sampai dengan 4 lantai. Nah, ini kan ngaruh banget dong Iya. untuk coverage dari si Betul, wifi-nya kita pasti. sendiri. Nah, kalau buat si D-Link sendiri tadi bagaimana Pak? Ada coverage sendiri apalagi untuk Aquila Pro AI? Oke nggak nih untuk atas bawah kanan kiri? Tadi ini kakak Brian ini video call aja dari depan rumah, dari garasi mau ke atas gitu kan? Oke, kalau untuk Aquila untuk satu router itu bisa mengcover rumah kayak seperti ruang tamu, kamar 2, lalu di lantai 2. Ya. Nah, tetapi untuk menyempurnakan lagi dari segi speed, dari segi sinyal, itu kita tambahkan lagi satu router Aquila juga, dan itu kita jadikan mesh. Oke, Seperti itu. yang meshnya tadi Iya, ya, yang sehingga pasti membantu memancarkan. Kalau mungkin pada tiers juga pelajari sekarang, kalau pancarannya wifi itu kan nggak ke kanan kiri Iya, doang 360 nih. ya. 360 muter semuanya dan salah satunya Aquila Pro AI ini bisa jadi meshnya. Iya. Kalau masih bingung secara mesh nih ya, apa sih bedanya sama extender? Nah. Jujur aja mungkin mewakili tiers ya.
Mesh extender apa Iya. bedanya? Beda bentuk doang, beda harga kah? Atau bagaimana? Jadi- Karena sama-sama nyambungin sinyal. Ih, jadi untuk extender ini sebenarnya teknologi lama. Kekurangannya adalah kalau kita memakai extender, pertama pengurangan speed internet itu jauh banget. Oh, dia diskon akhir tahun ya, Pak ya? Ya, dia 12 udah diskon lagi. Udah 12 payday lagi. Oh, payday lagi. Betul. Nggak pakai pay later kan? Iya. Diskonnya jadi makin-makin. Ini diskonnya reduce-nya bisa sampai berapa sih, Pak? Bisa sampai 70-80% kalau pakai extender. Berarti kalau gitu sisanya menangis dong, Brian. Betul. Betul. Nggak nyampe dong. Ya, dan kekurangannya juga untuk extender jika ya SSID kita tetangga tahu, kita kan harus ubah kan. Nah, itu si extender kita harus reset kembali, kita setting dari ulang lagi. Itu sih saya setuju. Iya. Saya ngalamin sendiri. Malah ngesettingnya bukan cuma bisa dicolok doang lagi, mesti Iya. cari itu tusukannya. Betul. Gitu. Betul. Apalagi kalau misalnya kita punya lebih dari satu, itu PR kita absen satu-satu dulu. Lumayan Pak, lumayan. Tears gimana? Pernah ngalamin? Semoga enggak ya, Ya. karena nanti langsung pakai Aquila Pro ya aja. Betul. Dah, apalagi Pak bedanya sama extenders dan juga Kalau untuk mesh, dia kalau kita ubah password dan SSID, kita cukup satu aja terpusat, itu semua akan berubah. Jadi kita nggak perlu repot. Dan juga kita bisa setting dari jarak jauh, gitu. Misalnya kita lagi keluar kota, anak komplain, ya udah kita dari mana selama terhubung dengan internet, itu kita bisa setting. Oh, Gitu. bisa remote dari manapun. Ya, karena Iya, ada support banget. cloud ya. Dan enaknya ini tuh jadi ada mungkin fitur yang nggak tertulis tapi menurut gue Tersirat gitu. berguna. Oh betul. Jadi kan ini bisa dikontrol dari jarak jauh kan. Di Kita remote. bisa tahu juga klien di rumah maksudnya ada orang siapa aja. Jadi misalnya nih aku lagi di luar ngecek HP, oh ini di sini ada mama, ada papa, ada adik. Oh ya berarti mereka lagi di rumah. Oh. Karena kelihatan dari device-nya kan pasti connect ke wifi. Ya connect. Jadi bisa ada absensinya nih kita Betul, tahu ya. betul. Jadi kayak nggak perlu nanya kayak lagi di rumah atau enggak atau ya Yang gak usah kebutuhan capek-capek apapun. buka CCTV ya, ngeliat Betul. kira-kira di rumah ada lagi ada siapa. Tapi ini langsung dibantu dan tadi seperti Pak Dery bilang ya, bahwa ini semuanya dikirimkan by notification. Iya, Betul. Jadi kita tuh selalu ada kayak update-nya Iya. nih, bisa tahu. Even internet mati pun Haha. dia akan mengirim notifikasi. Internet Iya, mati pun. Internet down. Even kita nggak ada di rumah. Iya, betul. Tuh. Jadi kita bisa tahu misalnya ya amit-amit kita lagi keluar kota, Benar. ya kan ada yang jahat, matiin listrik. Ha-ha. Nah, itu langsung dikirim notifikasi. Oh, Gitu. ada alertnya ya. Pasti. Disconnected. Ya. Disconnecting langsung. Wah, itu bisa bikin kita lebih waspada jadinya Iya. ya. Ada salah satu membantu Betul. dari security mode Iya, sepertinya. Betul. Nah mungkin ada yang masih bingung ya gimana sih Bingung. cara operate Aquila Baru Pro aku mau AI nanya. ini. Karena kalau dengerin kan speknya tuh canggih banget Betul, loh betul. Pak Kris. Jadi Susah nggak? seperti yang Kak Brian juga sudah coba. Jadi kita punya aplikasi Aquila Pro AI di App Store ataupun di Play Store. Oke. Jadi teman-teman yang pakai iPhone, yang pakai Android itu bisa menggunakan produk kita. Itu yang pertama ya. Jadi seiring dengan berkembangnya waktu, sama seperti smart home lainnya, itu semua bisa dikontrol dari aplikasi yang kita punya. Oke. Iya. Oke, itu step pertama. Step kedua, secara teknis ya kita tinggal mencari lah, sama seperti smart home lainnya, kita tinggal mencari device yang sedang online. Lalu kita tinggal connect, kita tinggal setting ya nama wifi-nya apa, passwordnya itu apa, lalu fitur-fitur apa yang mau kita aktifin. Lalu seiring dengan berjalannya itu aplikasi akan mempelajari Untuk habit. si AI itu Betul. sendiri ya. Jadi si baik dari health mode-nya ataupun sleep mode tadi. Atau tadi gaze mode-nya juga ya. Betul. Jadi dia akan learning by itself gitu. Kalau mungkin smart home yang sudah ada sekarang itu kan kita harus manual setting gitu Itu ya. tadi yang Brian bilang Betul. ya. Kalau Jadi- misalkan orang udah nggak ada di ruangan itu lebih dari 3 menit gitu ya, atau 1 menit itu baru dimatiin. Betul. Dan juga kalau dulu kita mau setting-setting, kita mau lihat ada siapa aja sih yang connect ke Wifi kita. jaringan kita, ke wifi kita. Mungkin kayak tadi Kak Jess bilang, nih apa jangan tetangga connect ya gitu ya. Takutnya kan sekali udah tahu kan Betul, langsung ya. betul. Lumayan nih mumpung. Betul. Nah, kalau dengan router biasa, router-router yang ada di market sekarang itu
tidak user friendly lah kalau kita bilang. Jadi itu mungkin hanya orang yang dari internetnya sendiri, dari orang internetnya, atau orang-orang yang ngerti teknologi untuk gimana sih cara lihat settingannya. Nah, di mana kita itu Bener. secara teknis kita harus ketik IP address-nya di Yeah. Google gitu ya. Sulit ya, Pak. Ribet ya. Jadi kita harus inget tuh 192 bla 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 Panjang bla banget bla. lagi Ya, angkanya. betul. Ditambah kita harus tahu login-nya apa. Itu dia sering lupa lagi. Betul, dan kadang itu tidak diberikan oleh provider. Benar. Jadi kita nggak bisa set tuh. Misalnya kita hanya mau set 10 device, kita hanya mau set seperti itu. Dan yang paling bikin nggak banget juga, kita harus onsite, harus terhubung dengan si jaringannya. Bener. Oh. Bener ya? Bener. Jadi kita harus Kayaknya punya pengalaman nih Brian. Coba kita tanya jadi nih. kita harus terconnect dulu. Contoh kita bilang Taiwan Excellence 1 nama wifi-nya. Nah, itu kita untuk setting itu kita harus ada di jaringan itu. Nggak bisa by remote seperti Aquila ini. Jadi kita harus ada bener-bener ya misalkan itu di rumah ya kita harus Berarti di rumah. masuknya secara manual ya. Iya, betul. Ya kan, connect dulu, register, oke. Itu kadang buat pairingnya aja tuh Iya. usaha banget loh. Betul. Tapi ini bisa di remote Betul. dan memudahkan sekali. Betul. Iya asik banget sih Aquila ini. Dan di Aquila ini kita set untuk user friendly banget. Karena apa? Kayak apa tuh Pak user friendly? Ini Nah, penting loh Pak. jadi kita- Karena penggunanya router itu ya, Tears pasti setuju ya. Salah satunya tuh nggak cuman mungkin para bapak-bapak yang katanya jago Iya. teknologi. Sekarang anak-anak, ibu-ibu itu tuh yang bagian seperti saya yang nyari routers itu dan juga yang koneksiin routersnya. Nah, butuh banget tuh user friendly Nah, seperti apa. Jadi untuk settingnya cukup scan barcode ini aja. Terus? Di scan udah. Nanti kita langsung set SSID dan password selesai. That's it. Segampang itu Pak? Ya, Yakin? Iya. Bener. benar. Coba mungkin kayaknya Kak Brian udah coba Iya. langsung. Mungkin Jadi- testimoni dari Soalnya jujur aku extender aja sama router yang ada di rumah itu buat nge-link tuh banyak banget loh. Ya. Prosesnya, layer by layernya, page-nya yang harus diisi. Bener Betul. nggak? Ini gue bisa bilang salah satu router yang aplikasinya paling user friendly. Paling simple, paling gampang. Paling simple, paling gampang. Jadi walaupun yang kita ngomongin tadi itu mungkin agak kompleks kedengerannya, tapi pas kita cobain, kayak misalnya ngomongin yang clients yang siapa aja yang ada di rumah. Tadi kalau yang lain itu bisa aja ribet untuk ngelihatnya. Tapi kalau ini disimplifikasi supaya karena dia tahu nih, yang make ini bukan cuman orang yang yang maksudnya teknologi high-tech ya. banget. Jadi Orang semua awam pun bisa. pakai. Asik. Jadi ini juga memudahkan supaya orang yang jadi penjembatan antara orang yang suka high tech dan orang yang biasa aja tapi pengen suka dengan teknologi. Dan pastinya yang butuh koneksinya, covernya luar biasa, mencakup Betul. semuanya. Asik dan pastinya bisa mewujudkan si smartphone itu Iya. sendiri. Jadi- Inilah si Aquila Pro AI ya. Iya, betul. Nah, jadi dari awal untuk registernya sampai penggunaan itu semuanya gampang banget. Gampang banget. Gampang banget. Baik-baik loh, soalnya karena ini kita podcast, Tears dengerin ya. Janji adalah hutang katanya. Kalau udah dibilang gampang banget tuh besok pasti lo langsung udah Itu you choose kita. Beneran Bener nggak? gampang memang. Segampang itu Kalau untuk tadi denger koneksi. langkahnya aja simple banget. Iya. Karena kamu scan aja barcode ya Tears, terus kemudian masukin aja SSID yang kamu mau itu atau nama ID-nya ya biasanya kan Nama wifi. rumah aku, Iya. rumah kita gitu kan. Terus kemudian passwordnya Iya. yang langsung masukin dan itu langsung udah on, Iya. terconnect. Langsung. Wah, ini cuman buat si Aquila Pro AI aja semudah itu atau buat produk-produk D-Link yang lain? Karena kan D-Link tadi banyak ya. Iya, Betul, betul. Dan salah satunya juga aku mau nanya lagi nih, ini kan cukup besar nih coveragenya. Iya, betul. Kalau rumah sekarang kan juga beda-beda ya. Iya. Bagi anak Gen Z, Tears, yang sama kayak aku, ya kan tahun 2000-an lahirnya. Ini katanya rumah ya udah jangan gede-gede deh, tinggalnya yang di apartemen atau yang gimana. Kan Itu sebenarnya surga lebih kecil. karena mahal Kak. Bukan pengennya. Itu bener ya alasan kalau utamanya ya. bahasa sekarang frugal living. Iya, frugal living bener. Wah ini Frugal living. kayaknya salah kata Gen Alpha ini ya. Frugal living banget. Nah ini kan berarti kan butuh juga perangkat yang mungkin sesuai nih Pak. Kayak yang sebesar Aquila Pro AI ini Iya. coveragenya ada nggak Ada. nih? Jadi boleh dijawab dua pertanyaannya langsung. Pak Kris mau nambahin monggo banget. Boleh. Jadi di kita juga ada yang namanya Eagle Pro AI. Eagle Pro AI. Ya, dia secara teknologi hampir sama seperti Aquila.
Tetapi Eagle Pro ini dia versi untuk rumah yang memang tidak terlalu besar gitu. Dia dilengkapi juga dengan AI dan juga bentuknya lebih simpel gitu. Lebih simpelnya itu karena lebih compact, lebih Ya, kecil? lebih compact. Lebih compact. Ya, Oke. betul. Dan di di Eagle Pro, di Eagle Pro sendiri dia ada 3 produk. Itu ada router, ada mesh router, dan juga ada extender. Oh, oke, lengkap ya. Ya, betul. Dan semuanya itu bisa saling terkoneksi menjadi satu jaringan. Serius itu nyambung. Iya. Biasa soalnya mesh tuh ke extender tuh agak Iya. nggak nyambung loh, Iya, betul. ya kan? Iya. Punya mesh tuh jaringan udah kuat sendiri, mau konekin ke extender akhirnya kelimpungan sendiri nih. Iya. Nggak masuk-masuk kok ya SSID-nya. Tapi kalau ini Enggak, karena dia dalam satu ekosistem, makanya dia akan nge-switch si teknologinya. Oke. Jadi contoh, misalnya ada router kita, extender kita yang namanya E15. E15. Ya, Oke. itu dia sebagai extender. Jika dia dihubungkan dengan router lain, sifat dia akan menjadi extender. Nah, tapi Automatically, Pak. automatically. Oke. Nah, tapi jika terhubung dengan Eagle Pro AI kita series, dia nge-switch teknologi menjadi mesh. Ya, Pintar sekali dia. betul. Jadi itu yang membedakan extender kita dengan extender yang lain. Jadi dia bisa nge-switch ke mesh. I see. Jadi ini lebih smart ya, Brian ya. Biasa kita manual mesti Pak Kris ya ngerubah kira-kira ini buat apa. Ya. Oke, kalau extender kan biasanya lebih skupnya satu ruangan ya. Ya, Betul ya, lebih kecil. Kalau si mesh kan jaringannya ya lebih Lebih luas, luas. satu lantai Iya. gitu kan lebih bisa di coverage. Dan ini tadi Tears yang seru dari detailing sendiri itu menyiapkan beberapa pilihan. Iya. Karena kalau sesuai dengan kebutuhannya Tears atau tadi Tanyo House tadi butuhnya kan berarti 2 lantai. Aquila Pro AI ya udah langsung cocok nih ya. Betul. Tapi kalau kamu mungkin coverage-nya lebih kecil, bisa milih juga tadi ada yang Eagle M15 Pro, atau Eagle Pro AI atau juga tadi kalau udah ada extendernya bisa ya betul. untuk E15-nya. Nah, yang menarik nih selain itu coba kamu kayaknya pengalamannya lebih banyak lagi nih. Udah kulik-kulik Aquila Pro AI, udah gatel banget pengen cerita lagi. Apa lagi yang bikin kamu makin kayaknya jatuh cinta ya? Yang paling aku bikin salah satu yang menurut aku ya, kalau aku paling jatuh cinta itu sama yang tadi fitur guest mode sama ngelihat klien itu gampang kan. Yes. Nah tapi ada menurut gue fitur yang berfungsi juga. Mungkin gue nggak pakai karena belum punya anak. Tapi namanya ada parental Iya, parental control. Oh, parental control. Oh, Iya. butuh banget itu. Betul. Karena kan sekarang gimana nggak bisa ngelarang secara fisik, tapi mau kita pinter lah. Jadi Iya. parents yang smart ya, smart parents yang ngebatasi ya Tears ya, untuk mereka bisa mengakses kemana aja. Nah itu kayak gimana tuh? Nah, nanti itu Pak Diri nanti- boleh jelasin lebih detail tuh Pak Dir. Dia itu kan karena gue belum nggak pakai banget si parental control, itu gue baru ngeliat-liat dan Nyobain ngulik aja ya. aja. Iya. Itu dia juga bisa memblok beberapa aplikasi dan jam juga ya kalau Ya, nggak salah. betul, betul. Boleh Jadi dibantu maksudnya- jelasin Pak Dery. Membatasi aplikasi dan juga hours untuk penggunaannya. Iya, Nah kayak betul. gimana tuh Pak Diri? Jadi di parental control ini itu membatasi jam pemakaian, tapi lebih spesifik ke device. Jadi contoh misalnya anak harus tidur dari jam 7 gitu, jam 7 sore gitu. Nah, itu kita bisa set. Tapi tidak mengganggu seperti smart TV kita atau handphone kita, itu masih bisa digunakan secara normal. Oh, jadi misalnya kayak iPad itu bisa Iya, langsung betul. khusus ya. Apalagi Iya, kan betul. iPad kan penggunaannya kan Iya. biasa. Biasa anak kecil. kalau anak-anaknya 2 ya device-nya ya. Kalau nggak iPad pasti smartphone-nya. Iya. Nah ini kita bisa memilih, mempick. Iya. Oh ini 2 nih. Iya. Yang di link di setting durasinya itu ya udah sampai jam 7 malam tank udah Iya, kelar betul. gitu. Iya, betul. Daripada harus marah-marah kan Bener. Kak. Kalau tarik urat ya kan Tears, tarik Betul. urat akhirnya jadi retak hubungan. Iya. Mendingan kita smart seperti Betul. tadi Jadi Ray kan- bilang, harus menjadi pengguna yang smart. Betul. Nah. Betul. Jadi kan ya seiring ya kita memakai teknologi, teknologinya pun juga harus smart. Teknologinya juga harus membantu lah. Balik lagi. Jadi kalau kita udah pakai teknologi, kita udah pakai smart router, kita udah pakai smart mesh seperti ini.
tapi masih parental controlnya masih harus Manual. kamu nggak boleh ini begini Tradisional ya. harus marah-marah. Mungkin ya nggak kena kali ya ke anak-anak Gen Alpha, mungkin Betul. sekarang ngomongnya Gen Z, Gen Alpha. Dia kan balik nanya kenapa begitu? Betul gitu. Ya kan aku udah begini. Ini kan my holiday. Betul. Nah, jadi kita juga bisa bikin lah ya, kita bisa setting dengan si parental controlnya ini. Jadi ya tinggal kita setting lah apa aja aplikasi yang tidak bisa mereka buka atau website apa yang tidak bisa mereka buka. Penting banget itu bahkan sampai ke ya spesifik ke jamnya yang penggunaannya itu sampai berapa lama. Tanpa kalau mungkin dulu kita harus matiin TV-nya dulu gitu. Atau kita ambil paksa iPad-nya Malah gitu. kadang-kadang saya umpetin remote loh. Betul. Perlu agak pakai otot sedikit. Betul. Banget. Tarik iPad-nya. Oh, benar banget. Nah, ini kalau untuk penggunaannya sendiri itu memang di remote dari jarak jauh Bisa. dari aplikasi itu. Betul. Jadi kita bisa set misalnya kita lagi dinas keluar kota, ada kerjaan. Nah, itu kita bisa set dari jarak jauh karena ini kita support apps-nya cloud gitu. Wow. Mau Jadi cloud dimanapun, based iya. ya. Betul. Mau dimanapun juga bisa. Jadi mungkin ya untuk para parents di luar sana, mungkin ya yang masih active working ya, mungkin papa mamanya masih active working, mungkin di rumah hanya sama kakek nenek Bener. ataupun mungkin masih sama neninya, yang mungkin mereka itu nggak terlalu ngerti untuk teknologi lah ya, kita bilang ya sorry, mungkin jadi kan mungkin kita ribet ya kalau kayak harus telepon dulu, kita lagi hectic meeting gitu ya, Dapat laporan gitu ya. between meeting ya kita cuma punya 10 menit, 15 menit. Kita kan mungkin pengen ngobrol gitu ya sama anak gitu kan. Mungkin kita kayak mungkin kita mau ngingetin nih, udah malam nih, kita mau ngingetin. Cuma kan mungkin karena jarak jauh, jadi mungkin kesempatan ya bagi si anak gitu. Nah, jadi ya dengan fitur tadi si parental control dan di setting dari aplikasi, ya kita tinggal jadi KJS bisa dari mana aja. Lagi podcast begini, misalkan, oh ini udah jam 12 nih, udah jamnya di-lock aja makan, gitu betul. ya. Kita bisa setting untuk setiap jam 12 sampai jam 1, misalkan jam makannya anak, ya kita bisa setting dari jarak jauh, dari manapun, tinggal klik lah. Saya tinggal klik aja. Diklik di fiturnya itu. Iya, betul. Dan langsung bisa ke lock sampai nanti jam 1 baru ke open lagi. Iya, betul. Wow. Teeners seru banget ya. Ini apalagi mungkin teeners nih yang benar-benar sebagai parents yang kadang tadi bilang busy atau sibuk banget, nggak bisa kontrol 24 hour. Kita kan nggak bisa jadi CCTV untuk anak kita. betul. Nah, salah satunya sudah ada hadir di Aquila Pro AI ini tadi parenting mode yang maksudnya bisa langsung mengkontrol, membantu secara detail. Dan kalau bisa disimpulkan nih kelebihannya banyak banget, apalagi ada Wi-Fi 6-nya ya. Iya. Ini teknologi terkini nih untuk yang namanya Wi-Fi, kafaratnya oke, jaringannya lebih cepat dan yang lain-lain, dan semuanya udah di-provide di Aquila Pro AI ini. Jadi teeners nggak perlu lagi bingung-bingung kalau mau cari yang namanya modemnya kayak apa, routernya apa. Udah tadi udah ada pilihannya dari The Link. Kalau Brian sendiri nih, kasih dong tips ke kita nih. Tanjung House kan makin banyak nih ngasih insight-insight kalau pengen milih dan terutama melaksanakan untuk si router ini jadi tetap kece, karena kan home decor penting loh sekarang. Betul. Ha-ha. Nah, jadi Gimana? Mungkin kan semuanya tadi udah dikasih tahu fitur-fiturnya apa aja. Tapi gimana cara pakai ini di awal? Kan pasti ada 2 tipe orang nih yang sekarang lagi ngelihat. Apa tuh? Ada yang lagi bangun rumah atau lagi renovasi, Yes. sama yang udah pakai router di rumahnya Ya. dan pengen upgrade. Betul. Nah, pertama mungkin gue bakal bahas sama yang mereka yang lagi renovasi atau lagi bangun rumah. Oke, suggest-nya apa nih tipsnya? Kalau misalnya lagi renovasi atau bangun rumah itu kan biasanya ada pada saat ngurusin kabel tuh. Itu udah bisa ditaruh peletakan si router ini yang paling efektif. Oh, jadi udah dibikinin posisinya Betul. ya, Jadi areanya ya. di sini kalau nggak salah juga bisa digantung ya. Ya, kayak- bisa. Boleh tunjukin dong, Pak. Oke. Karena dia udah ada mountingnya. Oh, udah ada Oh, mountingnya. iya. Jadi benar-benar seamless banget ya, langsung Iya. digantung aja di Betul. tembok ya. Betul. Oke. Nah, jadi kalau misalnya udah ada mounting kan lebih gampang kalau misalnya kita mau ditaruh di langit-langit atau taruh di manapun. Dan sediain juga kalau misalnya rumahnya luas banget nih atau lantai 2-nya ada yang nggak kebagian karena terhalang sesuatu misalnya. Itu bisa juga sediain kabel untuk alirin
alirin ya ke router yang di lantai 2. Tadi untuk di mesinnya itu Iya, ya. Bukan. Jadi Tapi bukan mesh. Kalau itu kan pakai, itu termasuk mesh juga ya Pak ya? Berarti? Ya, untuk mesh ini ada 2 mode, kabel dan wireless. Oke. Iya. Untuk mesh yang dengan kabel. dengan kabel. Nah itu untuk yang lagi renovasi. Terus tapi kalau biar misalnya kabel nggak seliweran, nggak jelek Bener, nih. bener. Nah tapi kalau lagi yang nggak renovasi, kayak misalnya pengen upgrade ke sini, itu ada 2 cara juga. Apa tuh? Jadi yang pertama tinggal ganti aja ini routernya yang pertama. Kan cara daftarin juga gampang banget. Benar, tadi tinggal scan barcode-nya Iya, ya. betul. Langsung masuk. Nah kita bisa juga kalau misalnya balik lagi kalau rumahnya gede atau di lantai 2-nya ada bagian yang nggak dapet, itu kita bisa sambungin dari sini ke atas. Itu bisa kita tadi ngomong pakai kabel. Kabel kan kalau rumahnya udah jadi kabelnya bakal seliweran. Kalau yang nggak suka kayak gue itu nggak suka kabelnya seliweran Sama di Ya, atas pasti, atau pasti kayaknya semua ya. Nah, walaupun ada yang si penutup kabel itu tapi kadang nggak enak aja ngelihatnya. Tetap ganggu sih. Nah. Pengennya kan kayak clean ya, Iya. bersih semuanya. Ini juga ada opsi buat dijadiin mesh yang nggak perlu pakai kabel. Yang tadi dengan wirelessnya itu Iya, ya. Betul. Jadi itu benar-benar banyak pilihan banget, kegunaannya juga multifungsi, dan apalagi nggak cuma Aquila Pro AI ini yang bisa jadi sahabatnya buat TE-ners, tapi juga tadi ada beberapa pilihan line up-nya dari D-Link sendiri. Sesuai aja sama kebutuhan kamu, coverage rumahnya, terus budget juga ya Pak. betul. Itu ya, penting banget. Nah, thank you tipsnya. Tapi kamu penasaran kan? Kalau pengen dapetin nih produknya si Aquila Pro AI atau produk line up-nya D-Link yang lain, bisa nyari kemana? Oke, jadi teman-teman kalau masih penasaran, itu teman-teman bisa tanya-tanya juga di official Instagram kita, Oke. delink.id, D-Link.id. huruf kecil semua ya. Nanti bisa dicari aja yang Pakai @ ya depannya ya. betul. Jadi yang backgroundnya warna biru. Oke. Jadi nanti buat dicari aja. TE-ners yang pengen tahu-tahu mungkin lihat-lihat lagi secara detail Betul, speknya atau betul. mungkin pengen terhubung dengan tim-tim dari D-Link, Betul. boleh langsung akses ke sosial Betul, medianya ya di betul. @delink.id. Betul. Jadi itu di Instagram kita. Tapi untuk line up produk kita, teman-teman juga bisa cek langsung di marketplace kita. Oke. Dengan sama ketik aja D-Link, nanti udah pasti langsung muncul ke official store kita. Oh, di toko-toko kesayangan Betul, e-commerce kita, betul. si hijau, Si orange, hijau, dan yang lain. orange sudah ada. Oh, kamu senyum-senyum kayaknya ada yang mau ditanyain, mau tanyain harga kayaknya. Harganya. Promonya, lagi Oke. ada promo nggak Pak? Tuh. Teman-teman bisa cek di marketplace sekarang juga sudah live produknya, sudah open untuk pre-order juga. Jadi karena ini produknya cukup laris di pasaran, kita juga kemarin nih sempat sold out. Jadi kita mengadakan pre-order. Apa Pak? Sold out Jadi sampai kita- pre-order? Betul. Jadi kita mengadakan pre-order sekarang. Itu special promotion Enovir dari 3.9 dari 399 juta rupiah. Itu saat ini di official store hanya 1,99 juta. Dari 3 jutaan TE-ners ini 50% ya? lagi promo sampai dengan harga sekarang ditawarkan atau di over 1.999. Saya yakin TE-ners lagi keluarin kalkulator ya. Atau langsung buka kayaknya e-commerce kesayangannya, Betul. platformnya langsung boleh Betul. dipesan. Dan ini kalau ngomongin tadi promo udah asik. Dari semua feature-nya ataupun juga benefitnya itu udah teknologinya canggih, terkini. Aquila Pro AI ini udah siap banget untuk jadi sahabat smart home di rumah kamu yang akan memancarkan jaringan yang stabil, yang kencang, dan pastinya akan bikin kamu jadi nyaman banget. Dengan semua tadi fitur-fiturnya ada guest mode, healthy mode yang bikin kamu bisa tahu nih kira-kira dia udah bantu nih offering untuk kamu lebih sehat. Lalu juga ada parenting mode dan juga masih banyak fitur-fitur lainnya. Dan jangan lupa dari sisi desainnya yang asik banget, yang keren dan stylish, jadi nambahin estetika dari rumah kamu. Dan yang menarik nih, jangan lupa teknologi Wi-Fi 6-nya nih yang covernya tuh akan lebih mantap lagi untuk memberikan jaringan yang paling the best buat di rumah-rumah kesayangan dari TE-ners hari ini. Dan jangan lupa satu tuh tadi aku udah dibisik-bisik, penggunanya nih nggak main-main, bisa lebih dari 100 pengguna yang
dapat dibantu dengan si router Aquila Pro AI ini. Jadi kalau yang masih penasaran atau bahkan pengen langsung milih nih, yaitu Aquila Pro AI ini jadi router kesayangan kamu sekarang, langsung aja mampir ke Instagramnya dari D-Link, atau seperti tadi ya Pak Kris sudah ngomong, atau langsung aja ya, kayaknya bener ke e-commerce-nya Betul. diborong langsung ya Pak Check Kris ya, out check out. Karena sekarang. jangan sampai pre-order semuanya ini, tadi udah sempat sold out. Dan pastikan untuk kalian bisa merasakan bagaimana experience smart home yang asik dan juga menyenangkan bersama dengan Aquila Pro AI dari D-Link. Guys, sebelum kita nanti say bye-bye dulu sama teman-teman dari T-Inners, bolehkah ada sedikit bouquet closing dari tamu kita ini? Dari Brian, mungkin ngajak teman-teman ayo untuk sekarang berubah rumahnya menjadi smart home dan bareng-bareng sama ini. Buat yang lagi bangun rumah itu kebanyakan mungkin udah pakai smart home. Betul. Jadi ini bakal berguna banget. Dan Yes. kalau yang lagi mau peralihan dari yang sebelumnya nggak smart home jadi smart home, ini bakal berguna juga. Jadi ini cocok sama dua-duanya. Jadi udah nggak ada kata lagi alasan ya untuk bingung-bingung, nolak-nolak, nyari-nyari lagi ngapain capek-capek. Buat T-Inners yang udah dengerin podcast kita hari ini pastinya udah punya pilihan sendiri ya, Iya. Pak Kris, Pak Dery dan juga Brian, karena udah hadir sebuah router yang menjawab banget kebutuhannya kalian. Thank you so much sekali lagi Brian, Thank sukses you. untuk Tanju House-nya. Kita tunggu untuk mungkin uploadan barunya yang akan selalu menginspirasi mengenai home decor, kemudian lifestyle dan juga teknologi. Dan terima kasih untuk dua tamu saya dari Thank you. D-Link, Terima Pak kasih. Kris. Pak, Bapak adalah yang akan terus memberikan kami update. Kita tunggu update dari Siap. Pak Dery ya, Oke, terima untuk kasih. produk-produk dari D-Link yang selalu memukau untuk kita. Dan untuk T-Inners, terima kasih sekali yang sudah bergabung dari awal hingga akhir nih keseruan podcast kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dari podcastnya Taiwan Excellent bisa memberikan manfaat nih, membuka wawasan baru juga buat teman-teman T-Inners, dimana buat teman-teman T-Inners yang lagi nyari nih perangkat-perangkat yang tentunya mumpuni dan kemudian membantu banget dalam mewujudkan smart home kalian. Seperti tema kita, Smart Wi-Fi, Smart Lifestyle. Semoga ini akan menjadi gaya hidup baru buat teman-teman sekalian. Dan jangan lupa ya untuk boleh sekali lagi mampir nih meluangkan waktu kalian ke sosial medianya dari D-Link yang tadi sudah kita informasikan di @delink.id. Dan juga kalian bisa langsung merasakan produk terbaik dari Taiwan Excellent Podcast yang kita hadirkan untuk kalian semuanya. Wah, gimana nih? Udah pada follow belum ke sosial medianya dari Taiwan Excellent? Belum? Belum. Pas banget, T-Inners kita ajak ya yang belum untuk boleh ikutan langsung follow ke sosial media kita. Langsung aja kalau ke Instagram nih ke @taiwanexcellence_id. Lalu kalau yang di Facebook gampang banget langsung follow di Taiwan Excellent Indonesia. Dan plus kalau untuk subscribe nih di YouTube-nya, ingat ya tadi Brian jangan di close loh aksesnya ya untuk ke YouTube karena kita butuh di subscribe, yaitu di Taiwan Excellent in Indonesia. Itu dia. Dan terima kasih sekali lagi nih untuk teman-teman semua, Brian, Pak Dery, Iya, Pak Kris, terima sukses kasih. selalu. Terima kasih. Nanti kita boleh ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh. Dan rasanya ini waktu kita harus pamit nih untuk teman-teman dari T-Inners. Terima kasih sudah setia bersama dengan kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dari Taiwan Excellent. Bye-bye.